Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam planters. Sobat planters yang berakhlak dan pantang menyerah. Pandemi COVID-19 telah menghantam semua sektor. Tak terkecuali sektor yang sedang kita geluti, yaitu sektor perkebunan. Perlu strategi yang jitu agar kita tetap bisa survive dan bertahan di masa pandemi. Disrupsi ini memang tidak bisa kita hindari, karena ini sudah menjadi fitrah bahwa yang selalu abadi adalah perubahan. Oleh karena itu, diperlukan stamina dan daya tahan prima pelaku industri perkebunan untuk mengarungi samudera ketidakpastian seperti saat ini. Holding Perkebunan Nusantara 3 sesuai dengan amanah peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia, bahwa perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dengan memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di subsektor perkebunan, serta meningkatkan keuntungan melalui prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, berlandaskan peningkatan nilai tambah bagi negara selaku pemegang saham. Maka kita sebagai leaders yang merupakan keluarga planters Nusantara berkewajiban untuk mewujudkan visi holding perkebunan, yaitu menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik. Adapun misi holding perkebunan yang harus kita terapkan dalam operasional sehari-hari adalah mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan, menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan, melakukan karyawan sebagai aset strategis, dan mengembangkan secara optimal, menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi investor, menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk mitra bisnis, memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas, melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kita perlu manajemen pengelolaan perusahaan yang terbaik. Bagaimana arti dari manajemen adalah menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Maka seorang pemimpin harus memiliki kapabilitas, kompetensi, standar dengan karakter yang kuat, berani, berintegritas, dan cepat dalam mengambil keputusan serta tindakan. Kementerian BUMN mensyaratkan 10 kompetensi standar yang harus dimiliki oleh leaders masa depan agar PTBN Group ini bisa jaya secara berkelanjutan. 10 kompetensi standar tersebut adalah: yang pertama adalah leading change, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan oleh perusahaan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah driving innovation, yaitu kemampuan untuk mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Yang ketiga adalah develop organization capabilities, yaitu kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta dalam perusahaan. Yang keempat adalah digital leadership, yaitu
kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, strategic orientation, yaitu kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh dan lengkap untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Yang keenam adalah driving execution, yaitu kemampuan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh, global business savvy, yaitu kemampuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari berbagai aspek ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan politik internasional. Yang kedelapan, sebagai seorang leader kita harus fokus pada konsumen atau customer focus. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan dari pelanggan. Nah, yang kesembilan adalah building strategic partnership, mampu membangun jaringan, membangun kemitraan dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan kinerja atau performa dari perusahaan. Yang terakhir, yang ke-10, kita harus bisa memanage keberagaman. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, bangsa, dan bahasa. Dunia juga begitu. Kita sebagai leader masa depan harus mampu mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Tentu daya saing perusahaan juga meningkat. Nah, 10 kompetensi dasar di atas adalah kompetensi standar yang harus kita pelajari. Kemudian nanti akan terbentuk karakter leader yang berkarakter. Sebagai leader, kita harus mengupdate terus kemampuan standar yang 10 tadi dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman agar kita tidak tenggelam digilas oleh perubahan zaman. Terima kasih. Salam Planters berakhlak, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.